wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang periode 5, yaitu yang berjudul masa penafsiran hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arun Sensi, saya Syahira Rabe, saya Aura Fatia, saya Kalisa Lucia, saya itu Syarifah Sandufa. Berikut penjelasannya. Para ahli abad kedua, sebagai yang telah diurangkan, tidak menghasilkan hadis dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Keadaan ini diperbaiki oleh ahli abad yang ketiga. Ahli abad ketiga, ketika mereka bangkit mengumpulkan hadis, mereka menghasilkan hadis dari fatwa itu. Mereka bukan hadis saja dalam buku hadis, tetapi satu kekurangan pula yang harus kita akui ialah mereka tidak memisahkan hadis-hadis, yakni mereka mencampur adukan hadis sahih dan hadis hasan dan dengan hadis dhaif. Segala hadis yang mereka terima, mereka dewankan dengan tidak menentukan kesahihannya atau kedaifannya. Lantaran itu, terdapatlah orang yang kurang ahli mengambil hadis-hadis yang terbuku di dalamnya. Dapat kita katakan bahwa besar kemungkinan Syaikhul Abu Bakar Ibnu Hazm membukukan hadis saja mengingat perkataan ulama kepadanya. Jangan ada terima melainkan hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Maka yang mula-mula membukukan hadis yang hanya mengenai suatu sebab saja ialah Asy-Sya'bi. Beliau telah membukukan hadis yang mengenai talak. Beliau adalah seseorang imam yang terkemuka dalam permulaan abad kedua Hijriah, dan mereka menyusun itu secara musnad. Yang mula-mula menyusun secara musnad ini ialah Abu Abdullah Ibnu Musa al-Ambasi al-Kufi, dua Musaddad Ibnu Musarhad al-Basri, tiga Asad Ibnu Musa al-Basri, empat Malik Ibnu Muhammad al-Huzai, lima Ahmad Ibnu Hanbal, enam Ishaq Ibnu Rahawai, tujuh Utsman Ibnu Abi Syaibah. Dalam abad ketiga Hijrah ini memuncaklah usaha pembukuan hadis. Sesudah kitab-kitab Ibnu Jurayj, Muwatta, Malik tersebar dalam masyarakat serta disambut dengan gembira. Hiduplah kemauan menghafal hadis, mengumpul dan membukukannya, dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat, dari sebuah negeri ke negeri lain untuk mencari hadis. Hal ini kian bertambah maju. Mula-mula, kebanyakan ulama Islam mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kota mereka masing-masing. Sebagian kecil saja di antara mereka yang pergi ke kota lain untuk kepentingan hadis. Keadaan ini dipecahkan oleh Al-Bukhari. Beliaulah yang mula-mula meluaskan di daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Beliau ke Maru, Naisabur, Rey, Basra, Kufa, Makkah, Mesir, Damsyik, Qaisariyah, Asqalan, dan Himash. Pada mula-mula dahulu, ulama-ulama Islam menerima hadis dari para perawi lalu menuliskan ke dalam bukunya dengan tidak mengadakan syarat-syarat menerimanya dan tidak memperhatikan sahih tidaknya. Musuh yang berkedok dan berselimut Islam melihat kegiatan ulama hadis dalam mengumpulkan hadis, maka mereka pun menambah kegiatan untuk mengacau balaukan hadis, yaitu dengan menambah-nambah hadis lafalnya atau membuat hadis maudhu. Membahas keadaan perawi-perawi dari berbagai segi. Pertama, ada keadilan. Yang kedua, tempat kediaman. Ketiga, ada masa-masa lainnya. B. Memisahkan hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif, yakni mentasbihkan hadis. Pembahasan mengenai diri pribadi perawi diwujudkan. 1. Kaidah-kaidah hadis. 2. Iklan hadis. 3. Terjemah perawi-perawi hadis. Sekiranya kekeruhan itu terus-menerus berlaku, tentulah kita tak dapat meminum airnya dan tak dapat mengamalkan isinya. Apabila diingat, pada masa itu telah banyak muncul orang Zindi dan Yahudi yang membuat hadis-hadis palsu dengan jalan yang sangat licik dan suka untuk diketahui kepalsuannya. Untuk menyaring hadis-hadis itu serta membedakan hadis-hadis yang sahih saja dari yang palsu dan dari yang lemah,
bangunlah seorang ilmu hadis yang besar, Ishaq ibnu Rahawai, memulai usaha memisahkan hadis-hadis yang sahih dan yang tidak. Bangun pula beberapa orang imam yang lain menuruti jejak kedua pujangga di atas, di antaranya Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Kitab-kitab beliau yang 5 ini yakni 1. Sahih Al-Bukhari, 2. Sahih Muslim, 3. Sunan Abu Daud, 4. Sunan At-Tirmizi, 5. Sunan An-Nasai. Itulah yang kemudian terkenal dalam kalangan masyarakat ulama dengan kitab-kitab pokok yang 5 atau Al-Usulul Khamsah. Al-Bukhari mempunyai 2 keistimewaan. 1. Hafalan yang sungguh kuat yang jarang kita temukan bandingannya. 2. Keahlian dengan meneliti keadaan perawi-perawi yang nampak kita lihat dalam kitab tarikhnya yang disusun untuk menerangkan keadaan perawi hadis. Al-Bukhari dan Al-Muslim mensyaratkan dalam mentashihkan hadis. Yang pertama, sanad yang muttasil. Yang kedua, perawi yang muslim, yang benar, yang bersifat benar, tak suka bertadlis dan tidak berubah akal, adil, kuat hafalan, tak ragu-ragu, dan baik pula itikadnya. Mengenai orang-orang yang bukan tokoh, maka baik Al-Bukhari maupun Muslim menerima riwayatnya asalkan perawi itu kepercayaan, adil, tidak banyak khilaf atau keliru. Untuk mentashihkan hadis membutuhkan pengetahuan yang luas tentang tarikh hadis, tanggal lahir dan wafat para perawi, agar dapat diketahui apakah ia bertemu dengan orang dengan pengetahuan yang mendalam tentang para perawi hadis dari zaman sahabat hingga zaman Al-Bukhari dapat diketahui bagaimana kebenaran dan kepercayaan perawi-perawi itu, nilai-nilai hafalan mereka, siapa yang benar dapat dipercaya, siapa yang berkeadaan, siapa yang dusta, dan siapa yang salah. Di samping itu diperlukan pula perbandingan antara hadis satu kota dan hadis kota lain. Begitu pula pengetahuan yang luas tentang mazhab yang dianut perawi-perawi itu, apakah dari seorang perawi-perawi yang menerima hadis dari tokoh-tokoh hadis seperti Al-Tirmidzi tentu tidak sama semuanya. Ada yang erat dengan Al-Sahih, ada yang tidak. Al-Bukhari mensyaratkan perawi-perawi yang erat hubungannya. Muslim menerima perawi-perawi yang tidak erat hubungannya, sama dengan menerima perawi-perawi yang erat hubungannya. Mengenai orang-orang yang bukan tokoh, maka baik Al-Bukhari maupun Muslim menerima riwayatnya asal saja perawi itu terpercaya, adil, tidak banyak khilaf atau keliru. Menurut kenyataan, para imam hadis yang mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dikhawatirkan akan banyak hadisnya antara kurang diperhatikan. Dan bukan sekali-sekali Abu Hanifah dicela oleh Sufyan atau Syafi'i dicela oleh Ibnu Malik atau Imam Ahmad dicela oleh Al-Bukhari atau Al-Bukhari dicela oleh Bukhari. Riwayat Abu Hanifah yang sangat ketat dalam mensuamikan hadis dapat hadis Al-Bukhari dan sebuah kitab yang masing-masing alai masing-masing musnad itu tidak lebih dari Syafi'i menjadi sumber hadis ulama di samping membutuhkan hadis dan memisahkan hadis dari fatwa sahabat dan tabi'in atau memisahkan yang sahih dan yang dhaif. Mereka memberikan pula kesungguhannya yang mengabulkan untuk menyusun kaidah-kaidah hadis. Usul-usulnya, syarat-syarat menerima riwayat, syarat-syarat menolaknya, syarat sahih dan dhaif, serta kaidah-kaidah yang dipegangi dalam menentukan hadis-hadis maudhu. Semua itu mereka lakukan untuk memberikan sunnah Rasul dan untuk menetapkan garis pemisah antara yang sahih dengan yang dhaif, khususnya antara hadis-hadis yang ada asalnya dengan hadis-hadis yang semata-mata
Adapun langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memelihara hadis adalah: 1. Mengisnadkan hadis. Para sahabat sesudah Rasulullah wafat, mereka saling percaya para tabi'in karena tidaklah tersebut menerima hadis yang diriwayatkan kepadanya oleh seorang sahabi. Keadaan tersebut berjalan sampai timbulnya fitnah yang digerakkan oleh Abdullah ibnu Sabah, seorang Yahudi yang bermaksud jahat terhadap Islam. Dia menggerakkan umat untuk menganut paham memihak kepada Ali dan mempertahankan kekhalifahannya di tangan Ali dan keturunannya. Mereka ada yang mengaku keturunan Ali. Sejak itu timbullah penyelisihan ke dalam hadis. Penyelisihan itu kian hari kian bertambah. Berkenaan dengan itu, mulailah ulama baik dari kalangan sahabat maupun dari tabi'in berhati-hati menerima riwayat yang diberitakan kepada mereka. Mereka mulai tidak lagi menerima hadis kecuali yang mereka ketahui jalan datangnya dan keadaan perawi-perawinya serta keadilan mereka. Ibnu Sirin berkata, menurut riwayat Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya, para sahabat dan tabi'in tidak menanyakan tentang hadis isnad. Namun, ketika sudah mulai terjadi fitnah, maka ketika menerima sesuatu hadis bertanya, siapa yang memberikan hadis itu? Sesudah diketahui sanad, diperiksalah apa sanad itu terjadi dari ahli sunnah. Kalau benar, diambillah hadis itu. Kalau perawi itu dari golongan ahli bid'ah, ditolaklah hadis itu. Keadaan ini mulai berlaku di zaman sahabat kecil yang meninggal sesudah terjadi fitnah. B. Memeriksa benar tidaknya hadis yang diterima. Seseorang yang menerima hadis berusaha pergi bertanya kepada sahabat dan tabi'in dan imam-imam hadis. Dengan inayah Allah Subhanahu wa taala, banyak para sahabat yang hidup lama. Maka ketika timbul kedustaan dalam hal hadis, seorang yang menerima hadis pergi kepada para sahabat untuk menanyakan hadis yang diterima. D. Membuat kaidah umum untuk membedakan derajat hadis. Ulama membagi hadis dalam 4 derajat, dalam beberapa derajat. Masing-masing derajat ditetapkan kaidah-kaidah untuk membedakannya dengan derajat tertentu. Mereka membagi hadis menjadi sahih dan dhaif. Mereka membuat kaidah-kaidah untuk mendefinisikannya suatu hadis yang untuk mendhaifkannya. Dengan lain perkataan, mereka melahirkan ilmu soal hadis, yaitu ilmu yang menetapkan kaidah-kaidah ilmiah untuk mentasbihkan kabar dan kaidah-kaidah ilmiah untuk mengoreksi kabar dan riwayat. 5. Menetapkan kriteria hadis-hadis maudhu untuk menyaring hadis, menapis dan memisahkan hadis-hadis yang sahih, hasan dan dhaif dari maudhu yang dipandang sebelum hadis dhaif. Mereka menetapkan dasar-dasar yang harus dipegang dan menentukan hadis-hadis maudhu. Di antara tokoh-tokoh hadis yang lahir dalam masa ini ialah Ali bin Al-Madini, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad ibn Jarir At-Tabari, Muhammad ibn Sa'ad, Ishaq ibn Rahawai, Ahmad Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Qutaibah, dan Ad-Dailami. Daripadanya Al-Musnad susunan Musa ibnu Abdillah Al-Abasi, Al-Musnad susunan Asad ibnu Musa, Al-Musnad susunan Al-Humaydi, Al-Musnad susunan Ali Al-Madini, Al-Musnad susunan Ahmad ibnu Hanbal, Al-Musnad susunan Ad-Darimi. Musnad ini disusun menurut bab demi bab. Seharusnya digolongkan ke dalam musnad, dinamakan musnad karena hadis-hadis yang diriwayatkannya secara musnad. Al-Bukhari pun menamai kitabnya dengan Al-Musnad As-Sahih. Al-Musnad susunan Sa'id ibnu Mansur, Al-Musnad susunan Al-Imam ibnu Jabir. Kitab ini adalah di antara kitab-kitab Ibnu Jarir yang bernilai tinggi. Dalamnya diterangkan ilulat hadis-hadisnya, fikihnya, lughahnya, dan pendapat fuqaha. Al-Jami As-Sahih susunan Muslim, As-Sunan susunan Abu Daud. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.